Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, Bapak Haji Masri SAG MSI. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Zainal Abadi dan Ibu Yuli Suharwati, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita dari kota Yogyakarta. Saya ingin menyapa dengan pantun. Saya tidak terlalu pandai berpantun, tapi keluarga-keluarga saya di sana memberi catatan untuk saya. Jalan-jalan ke kota baru, Cakep. mampir ke pasar membeli kentang. Cakep. Untuk para keluarga kami yang baru, kami sambut dan ucapkan selamat datang. Kedua, pagi berkabut berhati-hati, terbang melayang di pagi hari. Kami menyambut sepenuh hati, semoga berkenan dalam sanubari. Yang ketiga, kulo aturaken sugeng rawuh keluarga ageng almarhum Bapak Zainal Abadi soho Ibu Yuli Suharwati wonten ing kutha Pontianak. Cakep. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten awit kawula boten saged basa Jawi. Iya. Kawula saking punika kawula badhe ngagem basa Indonesia kemawon. Nah, biar kelihatan Jawanya, walaupun saya bukan orang Jawa. Jadi ketika kita berbicara Jogja, itu kota kedua saya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya lahir di Pontianak, ABG saya di Bangil, kemudian saya kuliah di Jogja. Alhamdulillah S1, S2, S3 di Jogja. Jadi walaupun nggak pasti benar berbahasa Jawa, tapi bisa sedikit-sedikit. Gitu Bapak Ibu sekalian. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka akad nikah saudari kami, yaitu Yuliana Maftuha dan Adinda Andri Yudhistira SSI. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong tentang perkawinan, maka saya telah melakukan mini riset atau penelitian kecil-kecilan tentang pernikahan. Ternyata pernikahan itu sangat berat Bapak dan Ibu. Mengapa saya katakan sangat berat? Bahwa ternyata Allah mengatakan mitsaqan ghalizah, bahwa pernikahan itu adalah sebuah akad, sebuah perjanjian yang berat. Mitsaqan ghalizah. Kata-kata mitsaqan ghalizah ini ada 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama, dalam Al-Ahzab ayat ke-7. Ini Allah mengambil perjanjian dengan para rasulnya. Yang kedua, An-Nisa ayat 154. Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Yang ketiga, misalkan ghalizah, An-Nisa ayat 7, Allah mengambil perjanjian antara Allah dengan manusia. Nanti kita akan saksikan di mana akad nikah berlangsung. Adinda Andri akan mengucapkan janji di hadapan penghulu dan kita semua sebagai saksi. Tetapi itu pada hakikatnya suatu perjanjian yang sangat kuat dan sangat berat antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu hal yang tidak boleh menjadi boleh. Sesuatu hal yang sebelumnya haram menjadi halal. Maka misalkan ghalizah dalam perkawinan itu berat. Pertanyaan saya, ini yang membuat saya membaca puluhan artikel tentang perkawinan dalam 3 minggu terakhir ini.
Karena saya lagi kurang sehat, jadi saya tidak ada kerja, saya harus membaca artikel tentang perkawinan. Ada belasan bahkan 20 artikel tentang perkawinan. Mengapa perkawinan itu diminati? Ya, ternyata saya temukan di dalam teori ekonomi. John Maynard Keynes itu mengatakan geliat ekonomi itu menjadi sangat dinamis karena dua hal. Pertama, ada expectation, ada harapan. Orang mau menikah bapak dan ibu itu karena ada harapan. Harapannya apa? Bisa bersama, bisa bersatu. Dan kemudian ini sunnah Nabi. Ada apa? Kita melakukan pernikahan, ada pahala di situ. Harapan kita apa? Masuk surga dengan pahala tersebut. Ada expectation. Yang kedua, ada uncertainty. Uncertainty itu dalam ekonomi apa? Ketidakpastian. Siapa yang mengira kita pasti akan bahagia? Tapi siapa juga yang mengira bahwa kita dengan perkawinan akan sengsara? Makanya dengan ekspektasi dan sebuah ketidakpastian itu menjadikan kita memiliki komitmen bersama. Ya, komitmen bersama. Saya berkomitmen dengan istri saya, bapak dan ibu punya komitmen dengan istri sang suami bapak dan ibu. Nanti Adinda, Andri dan Yuli akan melakukan komitmen bersama. Nah, oleh sebab itu dalam perkawinan maka hendaklah yang utama adalah kepercayaan. Pertama adalah kepercayaan. Yang kedua ada shared meaning. Shared meaning itu ada apa? Komitmen tadi, ada tujuan bersama. Yang ketiga adalah bagaimana kita menumbuhkan empati. Nah, dalam perkawinan tanpa empati maka akan kacau. Dan kemudian dalam perkawinan jika tidak ada sentuhan-sentuhan saling merespon, itu akan menjadi ego yang besar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, khususnya dari pribadi saya sendiri, dalam perkawinan itu, ini ada tante saya Ibu Yus dan adik saya Uki gitu kan, bahasa Inggris. Love is an ongoing process. Bahwa perkawinan itu merupakan proses yang terus berlanjut. Tidak ada yang bilang saya sudah tua, berarti saya sudah bahagia, belum tentu. Jadi sejak awal perkawinan sampai kita mati, perkawinan itu akan berproses untuk menuju bahagia. Jadi nggak bisa bahwa tua itu sudah mantap perkawinannya, belum tentu. Nah, jadi terus berproses. Kita semua, bahkan nanti adik kita yang akan berproses ini menjadi perkawinan. Tujuannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir Bapak dan Ibu, ini ada jari kita. Ini terakhir. Ini jari, ini anggap ibu kita, orang tua kita, bapak ibu kita. Ini adalah pengibaratan saudara-saudara kita, adik kita, abang kita. Ini adalah kita, dan ini adalah pasangan kita. Dan yang kelingking adalah Lingkungan. anak kita. Oke, kita satukan bersama. Nah, coba Bapak dan Ibu praktikkan. Ini tapi ditenggelamkan di jari tengahnya. Ya, kemudian gerakkan ibu jari. Bergerak. Itu tandanya orang tua kita bisa hidup tanpa kita. Orang tua kita bisa bahagia. Coba adik kita gerakkan. Bergerak. Adik kita tanpa kita, dia akan memiliki kehidupannya sendiri. Dia hidup dengan suami, istri, anak-anaknya sendiri. Coba kelingking. Gerakkan. Gerak. Anak kita besok ninggalkan kita. Ya, dia hidup dengan suaminya, istrinya. Coba lihat sekarang ibu jari manis kita gerakkan. Bergerak? Tidak. Artinya apa? Istri kita, suami kita tetap akan bersama kita. Tanpa kita gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, pasangan kita, istri kita, suami kita adalah pasangan yang saling melengkapi. Oleh sebab itu jaga pasangan kita. Kita harus merespon pasangan kita dengan baik. Kenapa? Tak bisa bergerak kita tanpa pasangannya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh dari pihak calon mempelai laki-laki tadi
kami keluarga besar dari Bapak Amran SPD almarhum dan bibi saya Ibu Zubaidah Haji Abdullah SPDI ini mengucapkan selamat datang, dan kami sebagai keluarga besar akan menerima Adinda Andri Yudhistira SSI sebagai bagian dari keluarga besar kami. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon terimalah anak kami, adik kami Yuliana Maftuha binti Amran ini bagaikan anak kandung sendiri. Tolong dibimbing, dinasehati, jika ada yang tidak berkenan diberitahu. Maklum anak muda, barangkali ada yang tidak berkenan, dinasehati, dibimbing. Itu besar harapan kami demikian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.